Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nugraheti Sismulyasi, SB, SPD, MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai reproduksi dan produksi karya ilmiah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 12 ini. Yang pertama, Abdurrahman Musyafa dengan NIM 51014210066. Yang kedua, Intan Aziza Setiawati dengan NIM 51014210059. Yang ketiga, saya sendiri Nur Safika Sari dengan NIM 511421010. Yang keempat, Seco Nur Faiza dengan NIM 4201421071. Yang terakhir, Sofa Khairunisa dengan NIM 4211421006. Untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Yang kedua ada reproduksi karya ilmiah. Reproduksi karya ilmiah merupakan bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar karya ilmiah yang sudah ada. Memproduksi ulang karya yang sudah ada dengan adanya perbedaan baik dalam bentuk ringkasan, ikhtisar, maupun resensi buku. Ikhtisar dan ringkasan biasanya digunakan untuk pemadatan yang dilakukan terhadap sebuah bacaan atau hasil baca atau hasil simakan yang sifatnya umum. Sedangkan sinopsis biasanya digunakan untuk pemadatan tulisan yang berupa karya sastra seperti cerpen dan novel. Materi selanjutnya bentuk reproduksi ilmiah, yaitu antara lain ringkasan, ikhtisar, sinopsis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna A. Sinopsis dan ikhtisar karangan ilmiah yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu. Contohnya ringkasan atau abstraksi. B. Ringkasan, hasil meringkas, ikhtisar, singkatan cerita, dan lain-lain. C. Ikhtisar, pandangan secara ringkas atau ringkasan. Perbedaan dari ringkasan dan ikhtisar itu sendiri yaitu ringkasan berbeda dengan ikhtisar bila ringkasan adalah salah satu bentuk karangan ilmiah yang berasal dari karangan ilmiah panjang yang menggunakan bahasa, struktur penyajian, dan gaya bahasa dari pengarang asli. Maka ikhtisar menggunakan gaya bahasa, struktur pengajian, dan sudut pandang dari si penulis ikhtisar. Sedangkan sinopsis merupakan ringkasan atau ikhtisar yang pada umumnya diterapkan untuk karya naratif, baik fiksi maupun non-fiksi. Selanjutnya, tujuan membuat ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis. Tujuan dalam membuat ringkasan, ikhtisar maupun sinopsis adalah untuk memahami dan mengerti isi buku atau tulisan atau cerita, mengembangkan ekspresi untuk penghematan data,
memahami dan mengetahui isi buku atau karangan untuk memberikan gambaran tentang tema atau pokok materi yang akan digarap dan dapat mempermudah siapa saja yang membacanya untuk menangkap konsep dan kesesuaian gagasan dalam sebuah program atau cerita. Dalam membuat suatu ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan naskah yang akan dibuat ringkasan, karya ilmiah, atau naratif. Yang kedua, membaca secara keseluruhan naskah asli untuk mencari gambaran umum. Yang ketiga, rumuskan dan tentukan tema ringkasan. Yang keempat, cari ide-ide pokok yang tertuang dalam naskah asli. Yang kelima, cocokkan sekali lagi ringkasan yang telah dibuat dengan naskah asli untuk menghindari bagian-bagian penting yang tertinggal. Selanjutnya, struktur karya ilmiah. Suatu karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyesalan masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari 1 bab. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga yaitu tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. Yang kelima yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian di penulis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Yang selanjutnya yang keenam yaitu bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari peneliti yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Yang ketujuh yaitu terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan sifat straightforward, maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaian harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Yang kedelapan yaitu bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya.
Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Yang terakhir yaitu yang ke-9, yaitu menggunakan kalimat efektif. Dan penulis karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Langkah-langkah menulis karya ilmiah. 1. Menentukan tema atau topik penelitian. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topik karya ilmiah adalah isu-isu yang masih sangat hangat, peristiwa-peristiwa nasional atau internasional, sesuatu, benda, karya, orang, dan lain-lain. Karya dikaitkan dengan permasalahan politik, pendidikan, agama, dan lain-lain. Pengalaman pribadi yang berbobot. 2. Membuat outline atau kerangka penelitian. Outline karya tulis ini berperan sebagai pemandu saat Anda melakukan proses penulisan karya ilmiah, supaya tulisan tidak melebar jauh dari topik yang sudah ditentukan. 3. Mengumpulkan bahan. Setelah poin-poin outline tersusun dengan rapi, penulisan dapat mulai mengumpulkan bahan. Bahan bisa didapat dari berbagai media, cetak maupun elektronika. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan terutama yang relevan dengan topik dan tema yang akan ditulis. Pemilihan bahan yang relevan ini bisa dengan cara membaca atau mempelajari bahan secara sepintas serta menilai kualitas isi bahan. 4. Survei lapangan. Langkah ini adalah melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti, dan dijadikan karya ilmiah. Langkah ini merupakan titik acuan Anda dalam proses penulisan atau penelitian. 5. Membangun bibliografi. Bibliografi berarti kegiatan teknis membuat deskripsi untuk suatu cantuman tertulis atau pustaka yang telah diterbitkan, yang tersusun secara sistematik berupa daftar menurut aturan yang dikehendaki. Dengan demikian, tujuan bibliografi adalah untuk mengetahui adanya suatu buku atau pustaka atau sejumlah buku pustaka yang pernah diterbitkan. 6. Menyusun hipotesis. Langkah ini adalah menyusun dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian Anda. Hipotesis ini merupakan prediksi yang ditetapkan ketika Anda mengamati objek penelitian. 7. Perancangan penelitian merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Menyusun rancangan penelitian sebagai langkah ketiga dari langkah-langkah menulis karya ilmiah. Ini merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-8, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Langkah ini merupakan kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan. Anda lakukan percobaan yang signifikan dengan objek penelitian. Langkah ke-9 yaitu melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Setelah melakukan percobaan atas objek penelitian dengan metode yang direncanakan, maka selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan tersebut. Langkah ke-10 yaitu menganalisis dan menginterpretasikan data. Langkah ini menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Anda coba untuk menginterpretasikan segala kondisi yang terjadi pada saat pengamatan. Di langkah inilah dicoba untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data. Langkah terakhir yaitu merumuskan kesimpulan dan teori. Langkah ini merumuskan kesimpulan atau teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian data. Langkah ini mencoba untuk menarik kesimpulan dari semua yang didapatkan dari proses percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian terhadap objek penelitian.
Yang selanjutnya adalah macam-macam karya ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Saat menyebutkan makalah, pastinya Anda sudah tidak asing lagi, bukan? Jadi, makalah adalah salah satu jenis karya ilmiah yang secara isi mengulas topik atau permasalahan yang disertai pembahasan lengkapnya. Proses pembuatan makalah pun dibuat berdasarkan data yang diperoleh di lapangan yang sifatnya empiris objektif. Dengan kata lain, makalah bentuk dari karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Macam karya ilmiah yang kedua adalah skripsi. Dari segi pengambilan data dan penulisan pun juga berdasarkan pada hasil penelitian ataupun kajian yang dilakukan penulis. Seperti yang Anda ketahui, penulisan skripsi dibuat oleh mahasiswa strata 1, di mana penulisan skripsi adalah bentuk dari syarat kelulusan. Yang ketiga adalah kertas kerja. Kertas kerja juga termasuk karya tulis ilmiah, karena dari segi penyajian, berisi data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Bedanya, kertas kerja ditulis lebih mendetail dan lebih tuntas dibandingkan tulisan makalah. Jadi, sumber referensi kertas kerja ini berisi topik tertentu, misalnya mengambil dari materi seminar dan semacamnya. Jenis yang terakhir adalah tesis. Sebenarnya hampir mirip dengan penulisan skripsi. Tesis juga termasuk karya ilmiah yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang mengambil pasca sarjana S2. Dari segi isi, tentu saja tesis ditulis berdasarkan kajian, penelitian, dan hipotesis yang diangkat oleh penulis. Tesis ini hanya ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana sebagai syarat untuk kelulusan gelar magister. Ini daftar pustaka untuk materi yang kita ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12, mengenai reproduksi dan produksi karya ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.